Lovers, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini, aku bakal ngobrolin tentang drama Queen of Tears yang baru tamat di episode 16. Sebelumnya aku pernah bahas Queen of Tears dari episode 1-8, nah ini kelanjutannya sampai drama ini tamat di episode 16. Queen of Tears diperanin sama Kim Ji Won dan juga Kim So Hyun. Drama ini lumayan jadi perdebatan di media sosial selama lebih kurang 2 bulan ini ya, karena emang ceritanya cukup menguras emosi banget. Kita dikasih lihat konflik-konflik pernikahan itu seperti apa. Di luar konflik pernikahan juga menyangkut pekerjaan, terus sosial, pertemanan dan lain-lainnya. Itu cukup kompleks di sini masalahnya. Beruntungnya drama ini diperanin sama dua artis utamanya tuh emang beneran keren banget aktingnya. Cukup bisa ngedeliver emosi ke penonton yang kayak aku nontonnya tuh kayak ikut ngerasain apa itu kehilangan, apa itu kayak ngerasa dicintai banget, seperti itu. Di episode terakhirnya menurutku ini awalnya tuh kayak agak sinetron banget ya, karena emang ada Unsong yang mau ngegagalin lagi nih hubungan Hae-in sama Hyunwoo. Sinetronnya banget itu karena di adegan itu tuh kayak dia kan sendiri ya, dia megang senjata. Tapi terus ada banyak polisi yang juga megang senjata. Tapi dia tuh kayak berhasil nembakin satu tembakan ke Hae-in dan diselamatin sama Hyunwoo. Jadi Hyunwoo yang kena tembakan itu. Jadi kayak ya itu kan banyak polisi yang berjaga dan juga megang senjata. Kenapa si Unsong itu dikasih kesempatan untuk nembak gitu loh. Itu yang menyebalkan menurutku. Mungkin untuk menambahkan efek dramatis, tapi menurutku itu terlalu sinetron banget. Karena di episode 15 ketika kita udah nih kayak dikasih harapan, oh Hae-in-nya udah percaya bahwa Hyunwoo ini sosok yang penting di hidupnya. Tapi kita dibuat sedih lagi karena Hyunwoo-nya harus ketabrak mobil karena Unsong. Nah itu menuju Hae-in dan Hyunwoo yang bahagia ini cukup berat gitu loh. Dan itu konfliknya tuh cukup melelahkan. Kayak gitu, tapi untuknya kita tetap dikasih ending yang menyenangkan, walaupun Hae-in-nya di episode 16 ini masih lupa ingatan, tapi dia percaya kalau Hyunwoo ini sosok yang penting di hidupnya. Dia bilang untuk pelan-pelan aja ya ngejalaninnya karena ini baru buat dia, kayak gitu. Dan disebut dia tuh epilog ya, kita bisa lihat dari foto-fotonya kalau mereka tetap sebagai suami istri, punya anak, dan Hae-in-nya hidup sedikit lebih lama dari Hyunwoo karena kita dikasih lihat sekitar tahun 2070-an ya, kalau nggak salah. Jadi Hae-in ini meninggal di tahun 2070-an dan dimakamkan di Jerman, kayak gitu. Untuk konflik-konflik lainnya juga terselesaikan. Kayak kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kakaknya Hae-in bisa meninggal sementara Hae-in-nya selamat. Ternyata emang kapal itu disabotase sama Sulhi di masa lalu. Itu emang direncanain untuk ngebunuh dua anak ini, tapi beruntungnya Hae-in diselamatin sama Hyunwoo pada masa itu. Kayak gitu. Oh, itu buat keluarganya marah banget karena ternyata anaknya dibunuh, nggak tenggelam. Dan itu tuh kayak berefek ke Hae-in-nya. Hae-in kan hubungan sama ibunya jadi renggang karena ibunya Hae-in malah nyalain Hae-in selama ini, kayak gitu. Terus ada Dahye dan juga Grace yang kemudian mereka seperti bertaubat dan mau untuk masuk penjara lah demi untuk memberatkan hukuman si Sulhye ini. Cukup menarik sih itu endingnya.
Dan ending-ending dari berbagai macam tokoh juga kayak dikasih ending yang baik gitu, kayak kakaknya Hyunwoo, kayak kakak pertamanya dia mengira kakaknya selingkuh di Amerika sana, ternyata bukan, karena dia nggak ngerti bahasa Inggris aja, jadi itu ada miskomunikasi. Terus si kakaknya yang cowok juga dikasih kesempatan untuk jadi pemegang gedung yang kayak gitu. Itu cukup menyenangkan untuk disimak endingnya. Untuk hal-hal lainnya di episode ini ada beberapa episode yang emang cukup memorable buat aku, yaitu di episode 11, karena episode 11 itu 11 sama 8 kali ya, karena 8 itu bener-bener kayak endingnya tuh pemisah antara dua keluarga Hyunwoo dan keluarga Hae-in. Di 1 sampai 8 kita fokus di keluarga Hae-in, konflik orang kaya dan semacamnya. Di selanjutnya kita dikasih gambaran nih kehidupan Hyunwoo yang kayak gini dan kehidupan di desanya kayak gini. Itu menarik banget sih pemisahannya tuh di di setengah dari keseluruhan drama gitu. Terus episode 11, wah itu cukup menguras air mata dan bener-bener nangis banget di episode 11. Karena di situ kan Hae-innya, semua orang tahu Hae-in sakit dan orang tuanya juga jadi kayak sadar, wah anakku yang kuat banget ini ternyata bisa sakit juga, karena Hae-in selama ini emang menyimpannya sendiri, nggak mau orang tuanya sampai tahu, karena dia pernah kehilangan kakak laki-lakinya dan dia tahu perasaan orang tuanya sedih banget saat kehilangan kakaknya itu. Kayak gitu. Cukup menguras air mata di episode 11 dan cukup menyebalkan di episode 15. Karena iya itu sih ada adegan Hyunwoo ketabrak mobil sama Eun-sungnya itu. Yang kenapa sih harus sulit banget untuk capai ending yang bahagia itu? Ada beberapa karakter di sini itu tuh karakter di Queen of Tears ini bukan cuman karakter utamanya yang emang keren banget aktingnya, tapi jajaran cast lainnya juga menurutku cukup menarik dan unik banget. Kayak contohnya tuh Bibi Bomja, di sini tuh dia nyentrik banget kan, jadi anak yang paling beda lah di keluarga gitu. Dia tuh dulunya disayang banget sama kakek Hong, terus ketika kakek menikah lagi dia jadi kayak terasingkan gitu loh, jadi kakeknya lebih sayang sama istri barunya kayak gitu. Dan dia juga kisah cintanya di sini unik banget, dia udah nikah 3 kali, terus di sini dia jatuh cinta lagi sama pemuda desa yang belum pernah pacaran yang kayak gitu. Terus ini menurutku ngakak banget juga pas di episode 15 karena dia ngungkapin perasaannya sama namanya tuh Yongsong. Nama paman ini namanya Yongsong, dan lucu banget karena ketika dia ngungkapin perasaannya ternyata dia masih connect wireless, jadi semua warga desa ngedengerin ungkapan cintanya. Itu adegannya cukup lucu banget menurutku, aku kalau inget itu masih ngakak. Karena adegannya itu kayak, wah ini tuh ada apa ya, kayak seluruh warga desa tuh fokus ke mereka berdua yang lagi ngobrol di luar gedung, mereka semua ada di dalam gedung. Kayak wah itu shootnya juga bagus banget, karena shootnya itu ada fokus ke beberapa warga desa, ada fokus ke Sochol ponakannya. Socholnya juga kayak wah dia turut bahagia atas kebahagiaan bibinya ini gitu. Kisah cinta mereka di luar Hae-in sama Hyunwoo cukup unik gitu. Terus ada juga Dahye ini istri dari Sochol. Kisah cinta mereka berdua juga unik banget, karena awalnya kan Dahye ini berada di pihak Eun-sung dan Sul-hee, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia ngerasa bersalah dan dia ngerasain kalau Sochol ini sebegitu tulusnya sama dia, dan Socholnya juga ngalamin perubahan karakter gitu. Semuanya juga sebenarnya ngalamin perubahan karakter, tapi aku suka upaya dari Sochol ini, aktingnya juga kayak dia nunjukin kalau dia ini bodoh tapi tulus gitu, jadi orang itu nggak tega buat ninggalin dia kayak gitu. Terus si
Dahyenya ini juga kisah dari awalnya itu sedih banget, karena dari panti dia bilang aku mau ngerasain jadi punya orang tua kayak gimana, yang kayak gitu. Makanya dia kayak minta barang-barangnya Socol supaya dia ngerasain gitu, seolah-olah dia itu punya orang tua yang perhatian sama dia, ngebeliin barang-barang buat dia meskipun itu dia minta sama Socol gitu. Dan Socolnya enggak. Upaya penubusan dosanya, masuk penjara, harus pisah dulu sama anaknya, dan anaknya diasuh sama Socol dulu. Itu kayak wah, dia jadi bapak yang bertanggung jawab banget lah di sini. Terus ada Grace ini di sini tuh kayak apa ya, agen ganda kali ya. Jadi muka dua banget iya, tapi kadang-kadang dibutuhin banget. Dia tuh jadi penolong sekaligus jadi bahaya, tapi di sini endingnya dia walau berat dia emang harus nebus dosa itu dengan masuk penjara juga sama kayak Dahye. Tapi karakternya di sini cukup kayak unik banget lah. Mukanya, ekspresinya itu kayak lucu tapi juga sekaligus menyebalkan. Terus ada juga temennya Hyunwoo, namanya Yangki. Dia pengacara juga sama kayak Hyunwoo. Dia yang jadi tempat curhatnya Hyunwoo dari awal, dari masa-masa kayak dia galau sama pernikahannya sampai dia mau mendapetin hati Hae-in lagi. Yangki ini jadi support system di luar keluarga Hyunwoo. Dia tuh kayak tempat curhatnya yang nggak ngebocorin itu gitu loh. Dia cukup jadi teman yang baik banget gitu untuk ngedukung Hyunwoo di luar keluarganya Hyunwoo. Ada juga sekretaris. Nah, ini tuh sekretarisnya si Hae-in di sini, yang awalnya dia kayak berjarak sama Hae-in, tapi lama-kelamaan bonding mereka cukup menyenangkan karena sekretaris Nah ini juga cukup berpihak pada Hae-in, dan perannya beberapa adegan cukup penting juga karena ternyata dia turut ikut membantu Hae-in untuk nyari beberapa informasi kayak gitu. Sejauh ini Queen of Tears yang selama lebih kurang 2 bulan ya, wah cukup menyenangkan, emosinya naik turun banget nonton ini. Meskipun di ending agak-agak menyebalkan, tapi ya acting dari kedua tokoh utamanya dan jajaran cast yang lainnya ini buat drama ini jadi luar biasa. Dan ratingnya jadi ngalahin Crash Landing on You ya, kayak gitu. Ya segitu aja review Queen of Tears kali ini. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya.